Selamat pagi teman-teman, apa kabarnya? Selamat datang kembali di channel saya, Lara Nebaho. Pagi ini saya ingin membahas kembali tentang plagiat ya. Di video-video sebelumnya kan tentang materi literasi informasi, plagiat ini termasuk salah satu topik yang menarik sebetulnya. Jadi kalau back lagi ke kemarin tahapan yang kita bicarakan di literasi informasi itu, tahapan kelima kan how to use the information. Nah, salah satu tujuannya adalah untuk mencegah plagiat itu, gitu ya, dan menghindari hoax. Nah, saat ini kita untuk teman-teman pustakawan, khususnya di perguruan tinggi, kita mengenal yang namanya software untuk uji kemiripan dokumen, yaitu iTenticket dan Turnitin. Aplikasi ini, software ini dua-duanya berbayar, walaupun sebetulnya ada yang free. Jadi teman-teman kalau mau nyoba, kalau mau yang free seperti apa sih, itu di googling aja plagiarism checker. Itu ada macam-macam nama aplikasinya, tapi tentu saja akurasinya akan berbeda ya. Yang jelas, yang berbayar ini ya soal harga cukup mahal sih ya, karena tergantung kuota atau dokumen yang akan kita periksa berapa. Misalnya seperti iTenticket itu kalau nggak salah ya, kalau kita bayar per dokumen itu satu dokumen 1,2 gitu. Itu sebabnya institusi sebaiknya sih melanggan. Jadi kalau dia melanggan, biasanya untuk sekali langganan itu maksimal untuk bisa cek berapa ribu dokumen gitu. Tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan dan anggarannya. Nah, saya ingin berbagi apa yang kita lakukan atau kalau memeriksa dokumen di iTenticket ini nanti hasilnya seperti apa sih dan bagaimana cara membacanya, gitu ya. Nah, saya coba tunjukkan dulu. Saya share dulu ya. Nah, ini kita buka dulu misalnya aplikasinya. Jadi seperti iTenticket. Ini iTenticket.com. Pastikan Anda sudah punya akun di dalam di iTenticket ini, sudah buat akun. Kalau belum ya buat dulu gitu. Tapi karena ini berbayar, tentu saja institusi kita sudah melanggannya gitu. Nah, ini misalnya saya login pakai akun saya. Ini adalah akun saya di iTenticket ya, yang bilangan UI. Nah, ini adalah contoh beberapa dokumen yang pernah saya periksa pakai iTenticket ini. Kalau misalnya kita mau meriksa, ini di sini nih, upload dokumen. Nah, ini dokumen kalau misalnya kita biasanya tuh misalnya nih memeriksa tugas akhirnya mahasiswa, berarti ini pakai namanya dia, katakan Clara, author name. Lalu dokumen title-nya, judulnya apa? Misalnya apa ya? Laporan, kajian, layanan, nah, dan seterusnya. Lalu ini choose filenya, pastikan sudah ada di sini filenya itu. Ini saya ambil contoh dulu ya. Contohnya adalah katakan ini. Ini contoh aja ya. Nih, open. Kemudian kita upload. Nah, kalau masih ada file yang mau diupload boleh. Ini ada file. Jadi sekali upload itu bisa 12 file. Kalau mau dibuat di folder tadinya, misalnya nih satu kelas mahasiswanya mau dikumpulin di satu folder, bisa ini pakai ini upload file ya. Nah, ini kita upload. Nanti sistem akan ini saving. Setelah saving nanti dia akan ngecek ya. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman
UI atau kami masih punya jatah ini nih 8.626 dokumen jatah di Identicate ini dari langganan setahun ini ya. Nah ini sambil dia memeriksa dokumen saya ini di processing ya. Jadi hasilnya nanti akan seperti ini. Ini adalah persentase kemiripan dokumen yang menurut Identicate adalah jumlahnya sekian gitu ya. Nah, sebelum ke sini, kita pustakawan sudah harus melakukan ini dulu, setting. Di setting ini, pastikan bahwa settingan Anda sesuai dengan kebijakan universitas, kebijakan lembaganya. Jadi di setting ini, misalnya, apa yang harus di-exclude? Di-exclude maksudnya yang tidak perlu diperiksa oleh sistem ini. Misalnya bibliografi nggak perlu diperiksa, kemudian small match, maksudnya kalau yang kecil-kecil, apa yang kesamaannya kecil saja tidak usah diperiksa. Nah, ini 17 kata, exclude all match instance below the set threshold from reports. Ini jadi jika dalam satu jumlah kata yang akan diperiksa adalah 17, artinya kalau dalam satu paragraf itu ada 17 kata yang mirip, maka dia akan terdeteksi nantinya, akan diwarnai ya. Atau 17 ini sama dengan persentase 2 lah ya. Bukan sih, ini persentasenya ini bisa dirubah juga jadi 1 atau 1% dari jumlah paragraf itu mungkin. Kemudian ini kalau kebijakan Anda abstrak nggak usah dicek, nah ini di checklist, kemudian metode dan material dan seterusnya. Lalu limit to search to this repository. Nah ini juga sesuai. Jadi pastikan settingannya sudah sesuai dengan kebijakan institusi Anda. Lalu nanti di update settingnya. Nah kita back ke hasilnya. Nah ini nih laporan kajian layanan pengguna. Ini 0%. 0% berarti bagus dong. Ya enggak? 0% itu artinya tidak ada teks dalam dokumen ini yang mirip dengan yang lain di internet. Nah, hasilnya seperti apa sih? Kita coba lihat ya, yang ini dulu. Ini kalau mau kita lihat, ini, lalu kita unduh. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Jadi warna ini mengacu kepada ini. Nih, kalau kita lihat, ini yang 42% ini, 42% ini maksudnya jumlah kata ini, ya, jumlah kata ini dibagi total semua kata dalam dokumen ini kali 100%. Itulah ketemunya ini, 42% ini. Ini juga ini. Kalau diklik ini nanti muncul. Jadi menurut Identicate, menurut aplikasi ini, kata ini ada di sini, gitu loh, ya. Kemudian ada juga di sini, ya. Lalu ada juga di sini, gitu. Jadi ini adalah sumber-sumber yang dideteksi mirip persis dengan kalimat atau kata yang ada di dokumen ini, gitu. Begitu juga dengan yang lain, yang persentase yang lain tadi ya, 2%, dan seterusnya. Nah ini kalau kita lihat teman-teman, kalau misalnya sebagai pustakawan, kita bisa lihat seperti ini ya. Ini kita lihat ya, ini kan singkatan, Council on Tall Buildings and Urban Habitat. Ini singkatan. Kalau pakai analisis kita, ini kan karena dia mesinnya, dia hitung aja dong, dia bilang ini sama nih, gitu kan, dengan yang di sini. Tapi kalau kita lihat, ini kan sebetulnya singkatan ya, artinya ini pengetahuan umum. Jadi ini bisa di-exclude, artinya tidak usah dihitung, maka ini bisa kita exclude. Nih, kalau yang merah ini kalau ini saya exclude, ya. Nih. Ada 25 kata di exclude, nanti persentasenya akan berkurang. Nah, kan jadi 43 gitu. Nah, disinilah sebetulnya fungsi dari analisis atau yang memeriksa dokumen itu. Jadi nggak bisa kita bilang
oh dia 45% nih plagiat, nggak bisa. Hanya tetap harus dilihat yang mirip ini apa aja gitu kan. Nih seperti ini juga kan ya ini sih kebetulan aja sama dengan yang di sini kalau menurut saya loh ya. Gitu. Tapi kalau ini, nah ini perlu warning memang ke si penulis. Pertama, sumber kalau ini adalah untuk tulisan ilmiah, ini juga tentu saja tidak diperbolehkan ya, karena ini sumbernya dari WordPress misalnya ya. Kemudian dia tidak mencantumkan sama sekali sumber. Ini pendapat siapa. Lalu kalau kita lihat nih teman-teman, ini sepertinya, ini sujon-sujonnya ya, ini sepertinya memang dia copy paste beneran gitu. Hanya ada ini nih kata, dia hanya nambahin kata misalnya nih, karena dari awal sampai akhir itu sama semua. Jadi ini memang warning keras ini kepada si penulis gitu ya. Tapi kita sebagai pustakawan yang memeriksa hanya bisa menyarankan ini sebaiknya diganti. Nah ini salah satu contoh. Kemudian contoh yang lain misalnya ini. Ini kebetulan laporan kajian saya dengan teman. Ini kalau kita lihat, oh ya tadi itu ya, filenya itu bisa diunduh. Diunduhnya di sini. Nanti dia akan menjadi file PDF. Ini saya udah unduh sebetulnya. Jadi hasilnya adalah nanti seperti ini nih. Hasilnya seperti ini. Nah, jadi nama file tadi yang kita input di awal itu akan jadi nama filenya seperti ini. Jadi seperti ini hasil yang akan diterima mahasiswa. Nah, nanti kalau kita kirim ke mereka, ini hasilnya ya. Ini ada keterangannya di sini. Jadi si dosen biasanya melihat ini. Kalau ini kan karena kita lagi di sistem nih ya. Nah, teman-teman coba lihat deh ya. Ini kenapa kita bilang kalau memeriksa dokumen di Identicat atau di Turnitin itu sebaiknya dokumennya utuh teksnya aja. Utuh itu maksudnya gini, nggak usah pakai cover, nggak usah pakai daftar isi, nggak usah pakai kata pengantar, pokoknya langsung aja bab 1. Kenapa? Ya ini untuk menghindari ini. Coba deh kita lihat deh. Ini daftar isi, daftar tabel. Ini kan dokumen kayak gini, kata-kata seperti ini, format kalimat seperti ini, ya pasti banyak di internet. Bukan berarti itu plagiat kan, ya memang format penulisan ilmiah tugas akhir ya seperti ini. Jadi dia akan deteksi aja, itu akan hitung. Nah ini kan akan rugi besar gitu. Jadi yang nomor 8 ini nomor 8 kan ini warnanya, ini sebetulnya bisa di-exclude. Nih di-exclude aja ini semua nih. Ya. Tuh banyak tuh sumber kayak gitu banyak banget di internet ya kan. Jadi ini bisa kita exclude ya supaya nanti mengurangi presentasinya gitu. Demikian juga dengan ini. Nah itu sebabnya kita sarankan memang tidak usah daftar pustaka, daftar isi itu tidak usah dimasukkan di uji plagiarisme gitu. Tapi kalau yang lain penting gitu. Bahkan sebetulnya kayak gini nih pendahuluan karena dia tetap hitung juga gitu. Nah, itu nanti kalau yang ini sama lihatnya ini berarti sama dengan ini seperti itu ya. Tuh. Jadi cara memeriksanya adalah seperti itu. Nah, kita lihat deh ini kalau ada daftar pustaka biasanya dia nih seperti ini kan. Ini kan form survei. Judulnya itu ya pasti ada. Nah ini nih, daftar pustaka bayangkan. Daftar pustaka itu semua kehitung loh, kedeteksi. Ya pasti karena ini daftar pustaka ini pasti ada di internet juga gitu. Jadi sehingga jadi tinggi. Nah ini kalau kita hapus 2%, yang merah ini kan ada 2% nih. Ini nanti akan jadi 10%, seperti itu. Nah, jadi, persoalannya adalah dokumen ini dia mendeteksinya kemana aja gitu. Yang pertama adalah dia akan memeriksa ke semua dokumen yang ada di internet sepanjang dokumen itu open. Jadi di internet itu kan bisa juga misalnya kayak kita buat dokumen kita itu pakai password kan, atau katakanlah seperti koleksi tugas akhirnya perguruan tinggi kan ada yang seperti yang di UI ya, ini misalnya nih teman-teman, ini LIP UIAC ID ini,
ini dia kan ada ini nih, ada koleksi tugas akhirnya, ada yang open, ada membership ya. Nah, kalau saya cek, kalau saya upload dokumen saya di Identicate yang di langgan UI, dia akan memeriksa ke semua dokumen yang ada di internet yang open, termasuk yang ini, tapi dia tidak akan bisa mengecek ke sini yang membership ini. Gitu. Nah, ini juga problemnya ketika katakanlah misalnya ya ada mahasiswa yang menulis skripsinya dan mirip sekali sebetulnya dengan yang di sini nih, atau katakanlah dia copy paste dari salah satu skripsi ini, kemudian dia ajukan untuk diperiksa di Identicate, ya kan? Padahal ini dari sini nih, nah itu nggak akan kedeteksi karena di sini dikunci gitu loh. Nah inilah persoalan-persoalan di perguruan tinggi yang kadang-kadang tidak match. Jadi yang mencegah kemiripan atau mencegah plagiat, tapi ada resources yang ditutup, sehingga itu tidak akan bisa. Kemudian kalau seperti dalam kasusnya seperti di UI, semua dokumen yang kita periksa di Identicate dan Turnitin yang dilanggan oleh perpustakaan UI akan di-compare atau dicocokkan juga ke online jurnal yang dilanggan UI. Nah, UI itu melanggan banyak sekali online jurnal, ya. Ini itu akan otomatis akan dicek ke sini juga gitu. Jadi kalau ada mahasiswa yang copy paste asli dari artikel jurnal ini, ya akan kedeteksi bahwa itu sama gitu ya. Tapi sistem ini tidak bisa memeriksa dokumen yang beda bahasa. Beda bahasa. Jadi kalau dia tadinya artikelnya kan dari bahasa Inggris dari sini, katakanlah salah satu dari sini diambil terus diterjemahin, terus diperiksa di sini, ya nggak akan tahu gitu, karena beda bahasa. Kemudian gambar juga tidak bisa diperiksa. Lalu ada batasan yang diperbolehkan di-upload di sini. Misalnya pertama persyaratannya filenya adalah PDF atau Microsoft Word dan maksimal 400 halaman. Ya, maksimal 400 halaman. Ya, ini saya rekam dulu. Maksimal 400 halaman. Itulah yang bisa diperiksa di Identicate ini. Ini pakai Identicate saya ya. Turnitin juga sama, hampir sama modelnya, tapi prinsipnya adalah seperti itu, gitu. Nah, jadi kalau kita lihat tadi teman-teman ya, bahwa sebetulnya kenapa kita nggak kalau kami nggak nyebut uji plagiat, nggak juga. Kalau kita menyebut uji plagiat, seolah-olah orang itu memang udah plagiat nih, kita udah berasumsi dia plagiat, lalu kita pengen uji seberapa besar sih plagiatnya gitu. Jadi kita menyebutnya adalah uji kemiripan dokumen gitu, karena memang yang mau kita lihat adalah seberapa mirip dokumennya itu dengan dokumen lain yang ada di internet gitu. Nah, jadi seperti tata caranya adalah seperti itu tadi. Di mana kita pertama melakukan setting dulu. Nah, setting ini harus dirumuskan dulu dalam bentuk kebijakan institusi, gitu, supaya mahasiswanya nggak jadi korban ya, maksudnya nggak jadi ini kok presentasinya tinggi gitu. Kemudian yang kedua, tidak bisa berpatokan hanya kepada presentasi aja, kepada presentasi yang ditemukan di itu, karena tetap harus lihat. Karena misalnya nih, kalau di bagian, kalau yang mirip itu adalah seperti profil organisasi, itu kan mahasiswa nggak bisa ini dong, nggak mungkin ngarang, itu pasti mirip kan. Jadi pas bagian itu, misalnya profil organisasi, menurut saya harus di-exclude, harus dikeluarin, seperti itu. Nah, itu sekedar sharing bagaimana memeriksa dokumen di Identicate. Yang jelas Identicate itu dipakai oleh jurnal-jurnal, termasuk jurnal internasional, untuk memeriksa kemiripan dokumen-dokumen yang masuk ke mereka. Jadi sebelum dia approve untuk submit atau enggak, diterbitkan atau enggak, dia periksa dulu di Identicate. Seperti itu.
Nah, kita sebagai pustakawan, sekali lagi apa yang bisa kita lakukan untuk membantu Civitas Akademika? Itu ya pertama itu tadi memberikan masukan-masukan di bagian mana dia sebaiknya pakai parafrase, walaupun sebetulnya ya parafrase itu masih termasuk kategori plagiat loh. Karena dia hanya nggak mengubah makna kan, hanya mengganti kata aja gitu. Jadi dari segi meaning sebetulnya dia tetap plagiat seperti itu. Nah kemudian kita juga membantu dosen-dosennya untuk memberikan memberikan informasi-informasi penting seputar cara mengutip dan seterusnya. Itu. Nah itu sharing saya pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Tetap upgrade pengetahuannya ya, kemudian dan tetap berbagi kepada teman-teman lainnya, termasuk kepada pengguna. Oke, jangan lupa subscribe, like, share, and seruput dulu kopinya. Mana kameranya ya? Bye-bye, good morning.